Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Wabil khusus karunia dimudahkannya kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian sirah Nabi kita, uswatun hasanah kita, yang kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berittiba sesuai petunjuknya dari ajaran Islam ini sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita masih terkait dengan rukun Islam paling puncak, yaitu haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bunyal Islamu. Islam itu dibangun. Maka redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan dengan bangunan. Dan fungsi bangunan untuk saling mengokohkan, menguatkan. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun, ya, nggak cuma diawang-awang. Namanya membangun, ya, itu ada prosesnya, ada tahapannya, ya. Dan dimulai dari sesuatu yang wajib, ya. Semua orang harus bisa mengucapkannya, baik melalui keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dan nanti menjadi komitmen dengan perbuatan-perbuatan harian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua ada catatannya, ya. Salat berdiri, kalau gak mampu baru kemudian hadap, duduknya, miringnya, berbaringnya sesuai kemampuan, ya, dikala ada udzur-udzur tertentu. Berikutnya juga ada lagi catatannya, tambahannya, ya. Yang safar, yang sakit boleh tidak mengerjakannya dan mengganti di lain hari, yaitu puasa. Berikutnya tambah lagi ketentuannya, yaitu orang yang punya kemampuan mengeluarkan zakat. Tidak semua kaum muslimin, ya, punya kewajiban dalam hal ini, dalam zakat mal, ya. Beda dengan syahadat, nggak ada pilihannya, harus melakukan semuanya. Salat harus melakukan semuanya, ya, dengan kondisi yang dia mampu untuk mengerjakannya. Adapun puasa ada catatan, zakat ada catatan, dan yang terakhir haji, catatannya tambah komplit. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, ada tambahannya, yaitu siapa yang mampu baik secara fisik
ya, kemudian harta, ya, kalau zaman dulu juga kendaraan, ya, maka itulah kewajiban bagi orang-orang yang menyempurnakan rukun Islam. Maka nasihat para ulama, kalau kita belum mampu untuk mengerjakan haji, maka jangan sampai kita tidak mampu untuk berniat menunaikan haji. Ya, yang penting niatnya dibangun dulu. Ya, Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, innamad dunya li arba'ina farin. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 jenis manusia. Yang pertama, ini yang paling bagus. Siapa? Orang-orang yang razaqahumullahu malan wa ilman. Orang-orang yang Allah berikan harta dan juga ilmu. Dengan hartanya dan dengan ilmu yang dia fahami, maka gerak langkahnya semuanya menuju kepada ridha Allah. Dia bisa beramal dengan hartanya itu. Tapi ada yang nomor 2, ma razaqahumullahu malan, yaitu orang-orang yang tidak Allah lapangkan dunianya dengan harta, tetapi Allah berikan ilmu. Maka dengan ini orang tersebut punya angan-angan, alias punya niat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti berikan porsi pahala sendiri untuk orang-orang itu. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang Allah karuniakan harta, tapi tidak Allah karuniakan ilmu. Kira-kira apa yang terjadi? Hidupnya sesuai dengan hawa nafsunya. Harta itu bisa sia-sia, mubadzir, bahkan melancarkan dosa dan kemaksiatannya. Tapi ada yang lebih parah. Ya, apa itu? Yang keempat, Allah tidak karuniakan harta dan Allah juga tidak karuniakan ilmu. Apa yang terjadi? Punya niat angen-angen juga elek, Mas. Ya, Masya Allah. Niat dan angen-angennya aja buruk. Fana'udzubillah. Nah, maka kita mempelajari haji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita jejaki langkah-langkah beliau, ya, dan pertemuan terakhir kemarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di miqat. Ya, mana miqatnya kemarin di Madinah, yaitu Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kita kemarin sampai di hatta balagha Dzul Hulaifata qabla an yusalli al-'asra fa shallaha rak'ataini. Nah, di sini kita namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba mendekati waktu asar. Kemudian beliau sholat asar dengan cara apa? Dikosor 2 rakaat, karena beliau sudah mulai berniat untuk safar. Wa bata hunaka, dan Nabi SAW menginap di sana. Ternyata beliau bermalam di Bir Ali. Ya, jangan digambarkan hari ini ya. Mau 24 jam perjalanan, siang, pagi, sore, malam, ya aman-aman aja. Malamnya juga terang benderang. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti ini. Ya, biasanya waktu malam itu digunakan untuk istirahat, baik itu manusianya ataupun kendaraannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap
bibir Ali di Dzulhulaifah hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Falamma asbaha qala li ashabihi, ketika masuk waktu pagi Nabi berkata di hadapan para sahabat, atani laila at min rabbi, ya, ayat min rabbi, faqala salli fi hadzal wadil mubarak wa kul umrah fi hajjatin. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, semalam turun wahyu, ya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian beliau bermimpi, dan mimpi beliau serta para nabi dan rasul lainnya yaitu wahyu. Apa perintah Allah? Sholli fi hadzal wadil mubarak, salatlah di lembah yang penuh barokah ini. Maksudnya di mana? Di Dzulhulaifah. Maka mikot Dzulhulaifah itu memang sedikit berbeda dengan mikot-mikot yang lainnya. Yang pertama dari sisi jarak tempuh paling jauh, ya, 400 lebih kilometer untuk menuju kota suci Mekah. Artinya semakin panjang kaum muslimin wal muslimat untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaiknya semakin banyak, itu berarti kan pahalanya semakin banyak juga. Berbeda dengan mikot-mikot yang lain yang paling kalau naik pesawat tinggal landing aja itu, ya, setengah jam 40 menit landing, ya, tapi kalau dari Madinah mau naik darat bis atau kereta itu butuh waktu berjam-jam. Nah, ini kesempatan untuk memperbanyak zikir, ya, diantaranya yaitu talbiyah. Maka orang haji dan umroh itu zikir yang paling setidaknya ya harus dihafal itu sebenarnya cuma 2 aja, ya. Zikir secara umum itu cuma 2 aja yang perlu dihafal, ya. Kalau doa bebas, tapi kalau zikir mengagungkan Allah, yang pertama yaitu lafal talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu zikir la ilaha illallah wahdah, ya, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah, ini aja. Yang lainnya bebas, ya, ini secara umum. Kalau secara khusus malah cuma 1, ya, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, untuk diucapkan ketika tawaf dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Sudah, yang lainnya bebas, ya, nggak ada ketentuan khusus harus pakemnya gitu, enggak, ya, sifatnya hanya anjuran-anjuran, ya, atau boleh untuk diucapkan, dilafalkan, gitu-gitu aja. Baik, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat di mana? Di Bir Ali. Makanya kemarin kita sampaikan kalau mikotnya di Bir Ali karena ada masjidnya, maka setidaknya kita turun, ya. Kalau kita batal, kita ambil wudhu, kemudian masuk masjid, sholat sunnah, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat, ya, sunnah ba'dal wudhu atau sholat sunnah yang lainnya, ya, ngepasi waktu-waktu tertentu seperti mulai pagi berarti bisa sholat duha, kalau malam bisa sholat tahajud, witir, ya. Untuk apa? Ittiba'an
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wahyu ini. Salat di Dzulhulaifah. Wa kul umrah fi hajjatin. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berihram umrah sekaligus haji. Ini yang kemudian disebut dengan model haji qiran. Ya, karena haji ada 3 jenis, ada ifrad, jadi hanya niat untuk haji saja, nggak ada umroh-umrohnya. Atau haji tamattu, itu umroh dulu, kemudian dia santai-santai sambil menunggu hari-hari haji, baru nanti berihram haji. Itu namanya haji tamattu. Nanti kita akan sampai di pembahasan itu. Wa qabla an yusalli adh-dhuhra ightasala li ihramihi. Jadi Nabi SAW ketika masuk waktu zuhur, sebelum menunaikan sholat zuhur, beliau mandi. Ini sudah mandi dengan niat mandi ihram. Ya. Sebagaimana kita mandi Jumat, mandi Id, ya, atau habis berhubungan suami istri. Ya, sudah ini mau pakai sewangi-wanginya di badan, silahkan, tidak masalah. Ya. Thumma, kemudian tayyabathu Aisyah biyadiha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha diblawur gitu apa? Ya, lek cara bocah itu diblonyoh nih. Ya, di badan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ra'sihi, dan di kepala beliau. Ya, hatta kana yura fi mufaraqati lihyatihi, hingga orang-orang melihat di rambutnya beliau dan jenggot beliau apa itu bekas blonyohan apa minyak misik. Nah, berarti sunnahnya sebelum ihram bagi laki-laki dan juga wanita cuma ada perbedaan jenis apa parfumnya. Di mana? Di fisik, di badan, ya, bukan di pakaian untuk haji maupun umrah, bukan di kain ihramnya, ya, bukan di baju muslimat jamaah haji atau umrahnya. Ya, kalau sudah dipersiapkan, ya, jangan dikasih wewangian. Apalagi kain ihram sudah cukup dicuci dengan deterjen biasa, sudah dibiarkan, nggak perlu pakai pewangi-pewangi yang lain. Ya. Tsumma labisa izarahu wa ridaahu. Kemudian beliau, ya, habis dihujani dengan apa? Parfum misik lagi. Berarti otomatis parfum yang mahal ini. Mosok arek budal haji parfume Indomaretan ya kan, kayaknya kurang lah. Kalau bisa punya kemampuan parfum yang lebih bagus, nah, mending beli parfum yang lebih bagus. Ditaruh di mana? Di badan. Ya, mau dari kepala sampai ujung kaki boleh. Kalau nanti kemudian memakai pakaian ihram, izar bagian bawah dan rida selindang bagian atasnya, ya, kemudian mau nggak mau terkena parfum yang di badan, itu tidak masalah. Yang penting bukan dari awal diletakkan di pakaiannya. Tsumma shalla dzuhra rak'ataini. Ya. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur dikosor lagi, yaitu dua rakaat. Nah, baru nantinya kemudian beliau faraqibal qaswa, naik untanya, kemudian berjalan menuju kota suci Makkah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini ada beberapa riwayat kaitannya hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kita ngajinya sirah jadi kronologis ya. Ternyata saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh sekian banyak kaum muslimin wal muslimat, baik itu Islamnya sudah lama seperti muhajirin, ansor, atau memang masih baru. Ya, sekarang haji ini tahun berapa? Tahun ke-10. Ya, dan manusia mulai berbondong-bondong masuk Islam tahun berapa? Fathu Mekkah 2 tahun sebelumnya, 8 Hijriah. Berarti banyak sekali kaum muslimin yang bisa kita katakan Islamnya ya kurang lebih baru setahun 2 tahun itu. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak didapati riwayat-riwayat ditanya oleh manusia yang ikut membersamai beliau, dan juga kemudian Rasul berpesan, berkhutbah. Wah, itu banyak sekali. Ya, kalau para ahli hadis dulu ngumpulkannya pakai riwayat-riwayat, itu susah itu. Kalau hari ini alhamdulillah ada beberapa ahli ilmu yang menjadikan biasanya disertasi S3-nya itu dengan mulai mengumpulkan riwayat-riwayat haji Rasul dan dijadikan bab per bab gitu. Ini lebih rapi. Baik, di antaranya yang ikut saat itu ya, ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hajjatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana nisa'u was-sibyan. Aku ikut ya, jadi haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata jamaahnya itu enggak cuma laki-laki, bahkan wanita dan juga anak-anak. Ya, berarti dari sini boleh enggak membawa anak masih kecil untuk haji atau umroh? Jawabannya boleh. Ya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh, itu sepakat ijma' para ulama. Ya. Sebagaimana pendapatnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama membawa bocah bayi sekalipun untuk berangkat haji dan umrah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadza hajjun, faqala na'am walaki ajrun. Jadi Abdullah bin Abbas ikut dalam rombongan haji bersama Rasul ini, dan beliau cerita ya, di Miqat Dzul Hulaifah ini ada seorang wanita ya, kemudian mengangkat bayinya sambil bertanya, ya Rasulullah, apakah hajinya anak ini sah, gitu kan? Dia terhitung haji atau tidak? Maka jawaban Rasul apa? Iya. Walaki ajrun, dan engkau orang tuanya yang dapat pahala dan ganjarannya. Nah, jadi dari sini membawa bocah ketika haji atau umroh boleh. Ya. Jadi jangan kemudian kita istilahnya gebiah uyah. Ya. Boleh nggak membawa anak ini? Boleh. Yang sah apa ora haji ini lah gue. Untuk pahala orang si cilik urung balik. Ini dua tema yang berbeda. Ya, dua tema yang berbeda.
Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya sepakat para ulama boleh. Dengan berbagai macam faedah, di antaranya apa? Mengajarkan ketaatan kepada Allah, menumbuhkan rohani, ya, dikenalkan ya, tanah suci, Masjidil Haram, Ka'bah, apalagi kalau haji ada Mina, Musdalifah, Arafah. Ya, itu bagian dari tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah. Nah, jadi kalau boleh, boleh, apalagi punya kelapangan harta. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, ya, dapat pahala atau tidak? Lah, di sini berarti tema lain. Ya, dari hadis tadi Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi mengatakan, ya walaki ajrun, kamu yang dapat pahalanya. Siapa? Orang tuanya. Karena orang tua yang menjadi walinya, ya, orang tua yang membiayainya, yang merawatnya, yang mengajarinya, dan otomatis orang tua yang dewasa, yang punya tanggung jawab syariat, maka orang tua dapat pahala itu. Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan bocahnya tadi? Maka hajinya tetap sah. Cuma ini kita sampaikan ya pendapat para ulama, hajjus sobi sahihun wa masyru'un wa yu'jar alaihi huwa wa waliyuhu wa ma'adzalika la yujzi'u an hajjatil Islam idza balagha. Jadi hajinya anak-anak itu sah, boleh, sesuai syariat, ya, dan walinya, orang tuanya, dapat pahala. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bocahnya itu juga dapat pahala, cuma sunnah yang nanti ketika dewasa baru dirapel, karena belum balik, ya, belum tercatat itu. Tapi nanti ketika sudah dewasa itu dimasukkan ke dalam amaliyah sunnah. Hajinya sah, namun tidak menggugurkan kewajiban haji rukun Islamnya ketika dirinya sudah balik atau dewasa. Ya, jadi seperti ini, ya, para ulama menerangkan kalau ada perselisihan di antara mereka, yo ini berpotensi sekali. Ya, setidaknya jumhur, 3 madhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, itu sependapat dalam hal ini. Boleh, sah. Ya, satu-satunya ulama yang tidak mensahkan adalah Imam Abu Hanifah. Dan kata Imam Nawawi, ya, di dalam menjelaskan Sahih Muslim, pendapatnya Imam Abu Hanifah terbantahkan dengan hadis-hadis tadi. Ya, hadisnya fakta di lapangannya, sebagian sahabat membawa anak-anak. Dan yang lebih lagi adalah Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ya, jangankan bawa bayi, bawa bocah, ya, anak-anak yang belum balik, Asma itu di perjalanan Madinah Mekah lahiran. Ya, Asma itu perjalanan bersama Rasul Madinah Mekah babaran. Berarti dalam kondisi apa? Nifas. Ya, gak ono istilah betres dulu ya. Ya, hajinya diundur aja. Ya, betres akhirnya lahir anaknya turu glimbung. Ya, orang-orang dulu masya Allah, ya, itu hamil kandungan besar pun ketika ada perintah haji berangkat haji. Ya, waktunya berojol, ya berojol dengan izin Allah, dimudahkan.
Ya, Asma radhiyallahu anha ya, kemudian datang kepada Rasulullah, "Gimana Rasul? Berarti statusku sekarang dalam kondisi nifas." Kata Rasul, "Mandi dan berihramlah." Nah, jadi meskipun nifas, apalagi haid, ya haid lebih ringan. Yang nifas saja sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap diminta untuk mandi. Mandi, habis itu berihram, sudah lanjutkan perjalanan haji atau umrohnya. Ya, cuma nanti sampai di Mekah nggak bisa tawaf dulu. Ya, nggak bisa sholat dulu, nggak bisa. Ya, sampai dinyatakan darahnya sudah berhenti dari nifasnya. Nah, jadi anak-anak itu boleh untuk dibawa, adapun pahala bagi orang tuanya. Nah, terus bagaimana cara supaya anak itu hajinya tetap sah atau umrohnya juga terhitung sah? Ya, bukan hanya sebatas latihan haji atau latihan umroh saja, maka walinya harus melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh. Berarti anaknya diapain? Ya kalau laki-laki kasih pakaian ihram sebagaimana yang dewasa. Nah, adapun kalau bayi ditakutkan ngompol, ya itu nantinya ulama kontemporer membolehkan untuk dipakaikan pampers. Ya. Kemudian sampai mikot, nantinya juga diihramkan oleh orang tuanya. Jadi yang boleh mengihramkan itu ayahnya, kemudian wali laki-lakinya, baru kemudian hakim atau pemerintah penguasa. Ibunya bisa apa enggak? Seorang ibu bisa mewalikan haji dan umrohnya anak-anak selagi dapat kuasa atau izin. Kuasa di sini mungkin dari keluarga yang laki-laki, ya sudah enggak ada, kemudian dikuasakan kepada ibunya, atau pemerintah menunjuk ibunya ini yang menjadi wali dan yang kemudian nanti mengihramkan. Ya, jadi nanti diihramkan, ya Allah, ihramnya anakku ikut dalam ihramku ini. Sudah, habis itu talbiyah, ya talbiyah juga. Ya, kalau udah mulai bisa berbicara, enggak apa-apa, didiktekan labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini bagi siapa? Bagi anak-anak yang belum sampai usia tamyiz atau menjelang balik. Ya, kalau sudah menjelang balik, itu sebisa mungkin diajari supaya bisa berikrar sendiri labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Ya, jadi untuk kasus anak-anak ya nggak ada masalah. Bahkan ada satu lagi sanad hadis Hasan hajja Yazid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada' wa ana ibnu sab'i sinin. Aku dulu ikut haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di haji apa? Haji wada. Saat itu usiaku 7 tahun. Nah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak mereka. Jalan itu. Ya, dimulai kurang lebih pekan terakhir Dzulqa'dah. Beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah atau tanggal 5-nya. Padahal rentetan ibadah haji dimulai tanggal 8. Ya, tanggal 8.
Ya, 8 itu di Mina, kemudian besoknya tanggal 9 berangkat menuju Arafah untuk wukuf, kemudian malam tanggal 10 bermalam di Musdalifah, untuk kemudian tanggal 10-nya lanjut ke Mina untuk melakukan rentetan jamarat. Ya, kalau pengen nafar awal ya dicukupkan 11 12. Tapi kalau pengen nafar sani maka sampai 13. Nah, ini haji itu kayak gitu aja. Ya, artinya bagi sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang ingin haji tamattu, berarti setelah datang ke Mekah langsung melaksanakan prosesi umroh. Ya, makanya bedanya kalau haji yang dicampur dengan umroh, ya, maka ketika di mikot tadi niatnya apa berarti? Ihram untuk apa? Umroh dulu. Ya, jadi di mikot mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Lu haji, nanti hajinya tanggal 8. Nanti ihram lagi di mana? Di hotel kalau sekarang. Ya, kalau dulu yang penting di sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram. Ya, itu langsung memakai ihram persis sebagaimana yang dilakukan ketika di mikot sebelumnya itu. Sudah, habis itu berangkat tanggal 8-nya ke Mina. Ya, ini biasanya sepi kalau di Mina tanggal 8. Ya, kenapa? Karena rata-rata orang-orang karena tanggal 8 di Mina itu hanya sebatas sunnah, ditinggalkan. Langsung diboyong kemana? Di Arafah wae. Ben sesuk ora antri, ora padet. Ya, makanya terkadang kalau beberapa travel yang mengikuti sunnahnya ini, yaitu jamaah haji, ya tanggal 8 di Mina itu masih enak itu hitungannya. Loh kok masih sepi ya? Lah, tanggal 8 sepi. So tanggal 10 sepatu to ngentut wae angel. Ya, karena ramenya di situ. Iya kan? Sek-sekannya di situ. Kalau tanggal 8 emang longgar. Ya, karena banyak yang meninggalkan sunnah ini. Ya, eman-eman. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah, kemudian 8-nya baru ke Mina. Nah, kemudian dalam peristiwa Haji Wada ini juga ada peristiwa dari seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakit dia. Ya, sakit, dan sakitnya cukup parah. Beliau cerita sendiri, adanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada min maradhin, ya, asfaitu minhu alal maut. Ya, saat bercerita, Nabi mengunjungiku saat haji wada itu dalam kondisi aku sakit. Ya, bahkan aku meminta syafaatnya Rasul, ya, doanya Rasul, supaya Allah sembuhkan. Artinya, kalaupun Allah wafatkan aku, pengennya saat sih wafatnya di Madinah. Ya, makanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, balagha bi minal waj'i ma tara. Rasul, engkau menyaksikanku dalam kondisi seperti ini. Ya, Nabi kemudian mendoakan. Ya, bahkan Nabi menyampaikan, kamu enggak mati sekarang, Sa'ad. Ya, nanti. Dan betul itu, meskipun sakitnya parah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas selamat. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas nanti masih mengalami masanya Abu Bakar, masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang lain jenguk. Ya, maka ketika Sa'ad
meminta doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempersaksikan kondisinya saat itu seakan-akan nggak mungkin sembuh lagi. Beliau mengatakan, wa ana dzumalin, aku ini orang yang banyak hartanya. Jadi orang kaya itu nggak mesti buruk, Mas. Buktinya ini saat di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku ini kaya ya Rasul, duitku banyak. Ya, jadi kaya nggak mesti buruk, begitu juga miskin nggak mesti hina. Ya, karena di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, perbedaannya hanya dari sisi ketakwaan. Ya, Sa'ad mengatakan, saya punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidatun. Dan tidaklah ahli warisku kecuali putriku satu-satunya. Ini di sini berarti Sa'ad menyampaikan kepada Rasul bahwa beliau sudah nggak punya orang tua, beliau juga sudah nggak ada istri, bahkan beliau juga sudah nggak punya anak laki-laki. Makanya beliau tekankan bahwa ahli warisnya tinggal seorang putriku saja. Kenapa? Karena aktor utama warisan itu ada 5. Ya, aktor utama dari ahli waris itu cuma 5. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah ibu, ya, kemudian yang ketiga adalah anak laki-laki, yang keempat adalah anak perempuan, dan yang kelima pasangan. Kalau yang meninggal suami berarti istri, kalau yang meninggal istri berarti suami. Sudah, itu aktor utama warisan. Ya. Makanya kalau 5-5-nya ini komplit, sudah. Mohon maaf, yang saudara-saudara si mayit cukup dodok ngisor talok, gak usah ikut melu-melu rapat dum waris, bikin tambah ruwet gitu. Ya, kalau 5 ini ada, sudah, warisan akan berhenti di 5 orang ini. Nggak mungkin keluar dari 5 orang ini. Ya, orang tua masih hidup, kemudian ada anak bahkan laki-laki, kemudian ada pasangan, selesai. Nggak keluar warisan dari aktor utama ini tadi. Ya, orang tua disebut duluan karena ini dari sisi ubuah. Ubuah itu dari nasab ke atas, ayah, ya, kakek, dan seterusnya kalau masih hidup. Baru kemudian anak-anak itu dari furu', yaitu cabang keturunan. Anak, ya, kalau nggak ada anak laki-lakinya bisa dari cucu dari anak laki-laki menggantikan posisinya. Ya. Baru setelah itu dari jalur pernikahan yaitu pasangan. Adapun saudara, ya, ukhuwah namanya, atau yang lebih jauh yaitu paman dari sisi ayah, ya, itu namanya hawashi. Nah, itu nanti dulu, ya, itu bagian ahli waris selagi tidak ada aktor utama. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit, sakitnya keras, kemudian punya harta, dan ahli warisnya cuma 1. Ya. Fa'atasaddaqu bithulutsai mali. Sa'ad minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah diizinkan kalau aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Berarti untuk putrinya berapa? 1/3. 2/3-nya aku sedekah. Apa jawaban Rasul? La, jangan. Nggak boleh sama Rasul.
Faqala fa'atasaddaqu bisyatrihi. Apa kau diizinkan kalau separuh aku sedekahkan? Dari 1/2 sedekahkan, 1/2 untuk putrinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la. Ya. Ats-tsulusu ya Sa'ad wa tsulusu katsir wa fi riwayah wa tsulusu kabir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran 1/3. Itu batas maksimal. 1/3 itu udah besar, 1/3 itu sudah banyak. Nah, ini apa kaitannya dengan hukum-hukum fikihnya, yaitu antara hibah, atiyah dan wasiyah. Ya, jadi saat ini masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Ya. Ingat, kalau bicara warisan itu berarti orangnya udah meninggal. Itu namanya warisan. Yang menghitung ahli waris. Ya, dibagikan kepada ahli waris. Itu warisan. Jadi warisan ya, itu definisinya adalah harta peninggalan si mayit diperuntukkan sesuai haknya bagi ahli waris yang masih hidup dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ringkesnya warisan. Ya, dari sini ada harta peninggalan, berarti harta. Wong mati gak ono hartane berarti rasa adum waris, apa sing ngerti dum nih. Ya. Dalam kondisi meninggal. Nah, kalau ada orang tua ngumpulnya anak-anak kemudian dum warisan, itu demit urip namanya. Ya kan, urung mati kok adum warisan. Nggak bener itu. Ya kan? Lu saya pengen bagi-bagi ke anak, jangan pakai warisan. Ya, ada 2 istilah yang lainnya. Ada hibah, ada atiyah. Kalau warisan itu betul-betul dalam perkara kematian dan adanya harta peninggalan. Nah, berarti Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hal ini urusan apa? Waris, bukan. Ya, beliau ingin menghadiahkan putrinya harta itu. Cuma antara hibah dan atiyah itu ada sedikit perbedaan. Kalau hibah itu pembagian harta, contohnya di sini berarti orang tua ke anak dalam kondisi masih sehat wal afiat. Itu namanya hibah. Ya, akadnya akad hibah atau hadiah. Itu boleh langsung diserah terimakan saat itu juga dalam kondisi masih sehat walafiat. Dan ini kembali kepada orang tua, bebas mau ngasih antara anak laki dan perempuan 1:1, 3:3, ya terserah, bebas. Yang penting anak dikasih semuanya. Ya, itu namanya hibah. Atiyah itu pemberian. Kalau di sini tadi contohnya saat sebagai orang tua, ya, tapi dalam kondisi sekarat atau sudah sakit keras. Ya. Kalau sudah sakit keras kemudian mengumpulkan anak-anaknya, ya, dan dikasih semuanya, kamu ya tak wenehi sawah, kamu tak wenehi tegalan, kamu tak wenehi stand kios di pasar kamu. Lah ini namanya atiyah. Ya. Ini masih dalam ranah apa? Kembali kepada yang memberi. Jadi anak lanang, anak wedok podo boleh. Ya, tapi kalau sudah menjadi waris, maka disitulah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 jatahnya dibandingkan anak perempuan yang 1 bagian jatahnya. Ya. Jadi tergantung orang tua. Ya, kalau mau ngasih dalam kondisi seger waras, yaitu akadnya akad
hibah. Kalau pengen ya ngasih dalam kondisi sudah sakit keras, itu jatuhnya atiyah. Ya. Dan apakah harus diucapkan? Iya. Ya, atau dituliskan, kalau hari ini bisa dengan tulisan juga. Ya, kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat itu ada dua, wasiat amal sama wasiat mal. Wasiat amal itu bebas kepada siapapun, termasuk ahli waris. Ya, nah nanti kalau bapak nggak ada, ibu nggak ada, maka jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai putus silaturahim antar anak, antar dulur, kudu guyub rukun. Nah, ini namanya wasiat amal. Ini bebas untuk siapapun, boleh itu. Guru mamanya berwasiat amalan kepada muridnya, tidak masalah. Ya, bebas. Tapi kalau wasiatnya harta, itu tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris. Wasiat itu hanya diperuntukkan kepada non ahli waris. Dan batas maksimalnya adalah 1/3. Ya, seperti hadis saat ini tadi. Ya, saat ingin berwasiat, artinya berwasiat harta. Ya, aku berikan kepada siapa pun, ahli warisnya tinggal satu tadi, putrinya. Ya kan? Aku wasiatkan hartaku 2/3, kata Rasul, jangan. Setengahnya, jangan. 1/3 aja, itu udah batas maksimal. Ya, makanya kalau ada seseorang yang berwasiat, ya, aku nanti kalau meninggal tolong bangunkan masjid. Ya. Dan kemudian ahli warisnya selesai urusan-urusan semuanya, utang piutang, ya, maka ternyata masih ada 1 M. Oh, berarti inilah warisan harta peninggalan 1 M. Berarti kalau bapaknya atau orang tuanya meninggal tadi pengen di bangunan masjid, maka berapa batas maksimal bangunannya? 1/3, 300 juta, itu udah mentok gitu. Kalau bisa di bawahnya 1/3. Ya, masjid mungkin 200 jutaan, 250 juta itu. Ya, wah, neng Solo apa iso saiki masjid 200, ya, atau kurang dari 300 juta. Ya berarti bangunnya aja neng Solo. Ya kan? Ya neng mbuh ning ndi Juwangi ngono apa ning ndi kan. Ya kan? Mungkin 200 juta wis dadi masjid. Lah ning Solo ya dadi serambi masjid tok kuwi. Durung masjid ya malah. Ya, itu batas maksimal wasiat. Dan wasiat itu kapan diserah terimakan? Setelah meninggal. Beda dengan hibah. Hibah tadi ketika masih hidup, seger waras, ya serah terimanya. Tapi kalau wasiat menunggu wafatnya orang yang berwasiat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu ya pembahasan kita terkait haji wada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.